Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Bapak ibu, ibn akhwat, saudara sekalian yang berbahagia, di video sebelumnya kita telah mengetahui ya betapa dahsyatnya kekuatan pikiran bawah sadar itu mengendalikan kehidupan kita selama ini. Jadi sekarang kita akan coba untuk membongkar pikiran-pikiran bawah sadar yang masih tersimpan di dalam hati bawah sadar kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, pikiran bawah sadar itu kita bisa ibaratkan seperti sampah-sampah batin kita sendiri. Kalau kita datang ke tempat penimbunan sampah, kita akan mengetahui ada lapisan-lapisan sampah. Ada sampah yang dominan, sangat bau dan sangat menjijikkan. Ini sampah yang paling besar. Ada sampah di bawahnya, tidak besar, tidak dominan, tidak begitu menjijikkan. Ada lagi sampah setelahnya, dan begitu seterusnya. Sehingga ada sampah-sampah yang kelihatannya bukan sampah, kelihatannya masih bagus. Sampah-sampah yang kelihatan masih bagus ini biasanya kemudian dipungut oleh para pemulung. Jadi demikian juga pikiran-pikiran bawah sadar yang masih tersimpan di dalam wadah hati kita. Maka coba kita bongkar keadaan batin bawah sadar kita itu melalui alat yang paling dahsyat, yaitu duduk diam tawajuh. Ketika kita melakukan duduk diam tawajuh, itu sama artinya kita sedang membongkar timbunan-timbunan sampah-sampah batin kita sendiri. Maka nanti akan muncul sampah-sampah yang bau, dominan, dan sangat menjijikkan. Ada sampah-sampah yang lebih rendah daripada itu, mungkin sampah-sampah intelektual. Ada lagi sampah yang lebih halus daripada itu, yaitu sampah-sampah ilusi. Nanti ketika kita duduk diam tawajuh itu muncul memori dominan, memori yang sangat kuat. Ketika kita duduk diam tawajuh, memori itu sangat jelas. Bahkan kalau kita melakukan zikir tawajuh berkali-kali, kita menemukan sampah yang itu-itu juga. Kita menemukan memori yang itu-itu juga. Apabila kita sering menemukan memori tersebut, berarti itu sampah batin yang dominan, sampah batin yang besar. Biasanya orang-orang yang menemukan sampah batin seperti ini karena dia masih menyimpan memori-memori sakit hati, memori-memori dendam, memori kebencian. Dia masih menyimpan sampah-sampah emosi di batin bawah sadarnya. Maka ketika dia duduk diam tawajuh, dia membongkar sampah-sampah dominan itu, sehingga muncul di langit pikirannya dalam bentuk memori-memori itu. Wah, aku kok di tawajuh muncul orang yang menyakiti saya dari masa lalu. Ya seperti itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Memang di tawajuh itu untuk membongkar memori negatif yang masih tersimpan di hati bawah sadar kita. Biasanya yang muncul pertama sekali itu sampah-sampah dominan yang besar dan sangat menjijikkan. Muncul ya memori-memori yang menyakitkan hati kita dari masa lalu. Anda yang masih menyimpan sakit hati sama mantan, nanti kalau dibawa duduk diam tawajuh muncul memori itu. Artinya apa? Artinya Anda masih menyimpan memori sakit hati sama mantan. Makanya ketika dibawa di dalam duduk diam tawajuh, muncul dia sebagai memori negatif, sebagai sampah batin kita sendiri. Anda yang masih menyimpan kebencian, masih sakit hati kepada seseorang, nanti ketika duduk diam tawajuh itu akan keluar memori sakit hati itu. Artinya Anda masih menyimpan memori sakit hati itu di batin bawah sadar Anda. Otomatis berkeluaran, otomatis bermunculan memori-memori negatif itu di langit pikiran kita. Jadi zikir tawajuh itu membongkar tumpukan-tumpukan sampah yang tersimpan di batin bawah sadar kita. Maka apabila kita merasakan gelisah, mudah stres, tidak bahagia, dan lain sebagainya, karena kita masih menyimpan memori sakit hati itu, dan kita pun dikendalikan oleh sampah kita sendiri. Susah fokus, zikir, tidak bisa hudu, dan lain sebagainya. Itu karena kita terus-menerus dikendalikan oleh sampah batin yang masih belum kita buang dari ruang batin bawah sadar kita sendiri.
Biasanya di dalam tradisi kaum tarekat, untuk membersihkan sampah-sampah dominan dan besar ini, alat yang digunakan adalah zikir jahar. Zikir jahar, zikir dengan suara dan gerakan kepala yang dilantungkan dengan sebanyak-banyaknya, sehingga seorang pezikir itu sampai mengalami tangisan katarsis ketika dia sedang zikir jahar. Dengan diperolehnya tangisan katarsis, itu artinya seorang pezikir berhasil membuang memori sakit hati itu, berhasil membuang sampah-sampah emosi yang masih tersimpan di hati bawah sadarnya. Itu sudah saya jelaskan ya di dalam video saya sebelumnya. Zikir jahar dengan menggeleng-gelengkan kepala dalam rangka untuk merilis memori trauma. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, setelah sampah batin yang besar itu terbuang dari batin bawah sadar kita, nanti akan ada sampah-sampah lain yang lebih ringan daripadanya. Mungkin sampah-sampah intelektual. Jadi ketika kita zikir tawajuh itu, wah, pikiran kita kemana-mana. Kita sangat susah fokus, sangat susah untuk menyadari kekinian. Ini pertanda kita masih menyimpan sampah-sampah batin yang lain. Mungkin sampah-sampah kecil, mungkin sampah-sampah yang tidak kuat, tetapi banyak sampah-sampah intelektual. Ya, kalau di rumah kita itu banyak sampah misalnya, tidak kelihatan seperti sampah debu. Kita bisa merasakan adanya sampah itu di telapak kaki kita. Wah, Bu, ini kotor nih lantai. Kita tidak melihat ada sampah, ada kotoran di lantai kita, tapi kita bisa merasakan keberadaan sampah itu di telapak kaki kita. Ya, seperti itu. Ketika kita duduk diam tawajuh, kita akan kemunculan memori-memori negatif. Sampah-sampah intelektual atau sampah-sampah yang tidak besar, sampah-sampah yang kecil, seperti sampah debu. Tidak kelihatan, tetapi dia mempengaruhi keadaan batin kita. Kita mudah gelisah, kita tidak tenang, mudah stres. Itu juga disebabkan karena batin kita masih menyimpan sampah-sampah batin, sampah-sampah intelektual yang kecil-kecil itu. Jadi selama kita tidak bisa fokus, selama kita tidak mampu menyadari kekinian, itu pertanda batin kita masih menyimpan kotoran-kotoran, masih menyimpan sampah-sampah intelektual. Bahkan nanti ketika kita masuk ke dalam pengalaman zikir tawajuh yang lebih dalam, sampah batinnya lebih halus lagi. Wah, sampah-sampah ilusi, ilusi cahaya, ilusi samudra, dan berbagai macam ilusi-ilusi lainnya. Kenapa disebut ilusi? Ketemu cahaya, ilusi cahaya. Kenapa disebut ilusi cahaya? Karena cahayanya itu tidak nyata. Ketika Anda zikir tawajuh, Anda menemukan cahaya. Coba buka mata Anda, tidak ada cahaya itu. Jadi cahaya itu Anda temukan ketika Anda duduk diam tawajuh. Ketika Anda membuka mata Anda tidak melihat adanya cahaya itu. Karena itulah disebut ilusi. Kenapa ketika kita zikir tawajuh, kita melihat cahaya? Karena cahaya itu sebetulnya tidak bersumber dari luar. Itu adalah cahaya yang ada di dalam batin kita sendiri. Muncul dia di langit pikiran kita, menunjukkan cahaya itu pun adalah sampah batin yang harus dibuang dari ruang batin bawah sadar kita. Jadi cahaya itu pun sampah keberadaannya di ruang batin bawah sadar kita. Ini biasanya akan dialami para pezikir yang sudah dalam. Oleh karena itu, tidak lantas ketika kita zikir tawajuh, lalu kita mencari-cari cahaya itu. Untuk apa? Hari ini zikir mencari cahaya, besok zikir mencari cahaya itu juga. Ini namanya kita sayang sama sampah batin kita sendiri. Justru cahaya tersebut yang menjadi hijab perjalanan ruh kita. Oleh karena itu, kita jangan terjebak oleh ilusi-ilusi cahaya yang kita temukan di dalam zikir tawajuh yang dalam. Buang, tidak usah dipelihara, tidak usah disimpan di dalam wadah hati kita. Jadi itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dengan zikir tawajuh kita bisa membongkar keadaan batin bawah sadar kita, dan kita bisa mengetahui betapa banyak sampah batin kita itu sebenarnya. Jadi tidak usah kita bertanya kepada orang lain, apakah saya sudah bersih atau belum.
kita duduk diam tawadhu, lalu kita lihat bagaimana keadaan-keadaan yang kita temukan di dalam duduk diam tawadhu. Banyak pikiran saya ke sana kemari, ya sudah, itu semua sampah batin kita sendiri. Sebetulnya kalau kita sudah terbiasa melatih batin kita dengan duduk diam tawadhu, kita akan paham bahwa bersih atau kotornya batin kita itu bergantung kepada khusyuk atau tidak khusyuk zikir kita. Kalau kita fokus tawadhunya, mampu kita menyadari zikir tawadhu yang kita amalkan, itu menunjukkan batin kita bersih. Kalau seandainya pikiran kita ke mana-mana, kita sangat susah untuk menyadari kekinian, itu pertanda batin kita kotor. Jadi kita bisa mengenal hakikat ruhaniah dari diri kita sendiri. Kita duduk diam tawadhu, wah pikiran kita kemana-mana, ya sudah, berarti kita masih kotor. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, waduh, kalau kita belajar duduk diam tawadhu itu ya, kita merasa nggak bersih-bersih loh Bapak Ibu sekalian. Waduh, kita merasa banyak sekali sampah ini. Susah, kita terus-menerus membersihkan. Terus-menerus duduk diam tawadhu. Tetapi semakin sering kita duduk diam tawadhu, semakin banyak kita temukan sampah-sampah batin kita sendiri. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menyombongkan diri ya? Sementara batin kita itu masih sangat kotor sebetulnya. Tidak bisa kita menyombongkan diri. Apabila kita mengerti ilmu tawadhu ini, kita tidak punya kesempatan lagi untuk menilai orang lain. Kita tidak punya kesempatan lagi menyombongkan diri. Kenapa? Karena kita sudah tahu hakikat diri kita yang rohaniah itu. Batin kita masih sangat kotor. Bagaimana kita bisa menilai orang lain? Jadi itu ya Bapak Ibu saudara sekalian, dasar sekali ya kalau kita mengetahui ilmu tawadhu ini. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Jadi itu saja Bapak Ibu saudara sekalian yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Intinya dengan zikir tawadhu kita bisa membongkar atau mengetahui kotoran batin kita sendiri yang ternyata wah sangat kotor ya Bapak Ibu saudara sekalian. Maka kita bersihkan batin kita itu dengan zikir kepada Allah juga. Kalau memang sampahnya dominan ya zikir jahar. Kalau sampahnya sudah kecil ya kita harus memperbanyak zikir tawadhu. Terutama zikir tawadhu untuk kesadaran. Dan ini sudah saya jelaskan dalam video khusus ya, yaitu zikir tawadhu untuk kesadaran. Panjang durasinya karena memang saya ingin memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya mengenai zikir tawadhu untuk kesadaran itu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian berbahagia. Itu saja, semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala nabiyil hashimihi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.